sebuah desa yang sejuk, asri, dan penuh kedamaian. Desa Laugumba, Brastagi, menjadi saksi perjalanan kami. Sebuah tempat sederhana, tapi menyimpan begitu banyak cerita. Kami datang bukan hanya untuk menjalankan program kerja, tapi juga untuk belajar tentang kebersamaan, kerendahan hati, dan arti menjadi bagian dari masyarakat. Awalnya, kami hanya seorang mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dari latar belakang yang berbeda dan berbagai jurusan. Awalnya juga, kami belum mengenal satu sama lain, apalagi dengan desa ini. Tapi hari demi hari, perlahan-lahan memecahkan jarak itu. Kami belajar tertawa bersama, belajar mengenal emosi satu sama lain, hingga dengan bertukar cerita. Pagi-pagi di sini terasa berbeda. Udara dingin yang membangunkan kami lebih awal daripada suara ayam. Dan langkah warga yang memulai aktivitas menjadi musik latar kami setiap harinya. Banyak hal yang harus kami lakukan untuk desa ini sebagai tujuan dari program kerja kelompok KKN kami. Dimulai dari mengajar, bukan sekedar berbagi ilmu, tapi juga menerima pelajaran berharga dari semangat anak-anak desa. Dimulai dengan belajar mengaji dari surau ke surau, dengan mempelajari ayat suci Al-Quran, mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat yang dibacakan oleh anak-anak desa. Sesekali kami membantu mereka menghafal, atau sekedar mengoreksi hafalan mereka, atau sekedar memberi semangat atas keraguan dari diri mereka. Siang harinya, giliran kami mengunjungi sekolah dasar yang berada di dekat desa ini. Disambut dengan semangat dan senyum malu-malu. Kami mengajarkan mereka menulis, membaca, dan berhitung. Namun di sela-sela pembelajaran, ada hal yang ternyata memberikan pelajaran bagi kami yang sangat berharga, yaitu rasa semangat ingin tahu, semangat belajar, dan kebahagiaan yang sederhana. Kami bermain bersama di halaman sekolah, berlari di bawah terik matahari, dan tertawa ketika permainan menjadi kejar-kejaran. Di mata mereka, kami bukan sekedar kakak KKN, tetapi juga sebagai sahabat, pendengar, dan teman bermain. Ketika kami pulang, selalu ada yang berlari atau sekedar melambaikan tangan dan mengucapkan, "Besok datang lagi ya kak." Begitu dengan kegiatan mengajar les sore. Sama halnya dengan adik-adik lain, mereka sangat semangat akan belajar dan bermain. Tawa mereka menjadi energi, doa mereka menjadi penguat bagi kami. Kami ikut merasakan denyut kehidupan masyarakat, mendukung UMKM desa, mempromosikan usaha-usaha warga desa agar lebih dilirik oleh masyarakat luas. Turun langsung ke ladang hingga gotong royong menjadi lingkungan bersama. Setiap langkah kecil terasa berarti ketika dilakukan bersama-sama. Dari penyuluhan hukum di sekolah, pemanfaatan limbah minyak bekas menjadi lilin aromaterapi, dan juga spray obat anti nyamuk alami, menanam pohon, hingga menghadirkan ekobin, semua kami lakukan dengan harapan sederhana. Semoga ada jejak kebaikan yang bisa terus tumbuh di desa Laugumba. Namun, lebih dari itu semua, KKN ini adalah tentang kebersamaan, tentang canda tawa yang tak ada habisnya, tentang rasa lelah yang hilang begitu saja ketika kita menjalaninya bersama. Kini, saatnya waktunya kembali. Kami sadar bahwa KKN bukan hanya sekedar program, tapi sebuah perjalanan hidup. Terima kasih Desa Laugumba. Terima kasih masyarakat desa yang telah menerima kami, membimbing kami, dan menjadi keluarga bagi kami. Kebersamaan ini mungkin singkat, tapi kenangannya akan selalu abadi. Tak lupa juga terima kasih teman sejawatku, terima kasih sahabat rekanku, terima kasih keluarga 30 hariku. Seperti kata pepatah in English, people come and go, but in Nadine Amizah, kau dan aku saling membantu, membasuh hati yang pernah pilu. Mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu. Kalau aku nggak KKN, nggak jumpa kawan selucu si Yogi. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal percaya kalau cinlok itu nyata. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal jumpa Yara.
Kalau nggak KKN, aku nggak bakal jadi Rina. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngajar MDTA. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya tiap hari digangguin suci sholat maghrib. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya dibelikan bakso oleh Pak Kades. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu seram dikerja jadi anjing. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal dipanggil jadi ketua rewang. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu ternyata bapakku adalah Haikal. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ke Gunung Sibaya. Kalau aku nggak KKN, mungkin aku nggak bakal jadi reporter mereka. Kalau nggak KKN, aku nggak kenal kalian semua. Kalau nggak KKN, aku nggak ke Paropo bareng Lia. 3. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu bapakku Rimbun tukang las. Kalau aku KKN, aku nggak akan pernah dipanggil dengan panggilan Dewi. Kalau nggak KKN, aku nggak bakalan ngerasain pagi-pagi langsung makan. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu arti besarnya arti kebersamaan. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu rasanya dibangunin tiap pagi minta duit. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal bisa bangun pagi-pagi. KKN, aku nggak tahu ribetnya masa untuk 30 orang. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu rasanya diubur-uburin buat konten cepet-cepat. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya dipeluk suci saat tidur. Kalau nggak KKN, aku nggak akan makan tepat waktu. Aku kalau nggak KKN tidak akan bertemu dengan berbagai macam orang. Contohnya seperti Bolo Raka. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain tiap pagi dikasih duit. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tidur jam 3. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ketemu saudaraku Indah. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ketemu si cantik. Kalian yang di KKN, dunia saling membantu. Sibuk-sibuknya lihat cinta yang tak jadi satu. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah menyempatkan datang ke workshop saya. Dan harapannya ya bisa lebih semangat lagi lah gitu. KKN Winsu Lagumba, jangan lupa main poin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sekolah Lukman Al-Hakim Brastagi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh abang-abang dan kakak-kakak KKN dari Winsu Sumatera Utara yang sudah mengabdikan dan memberikan ilmunya di sekolah Lukman Al-Hakim Brastagi. Harapan kami semoga kakak-kakak dan abang-abang bisa menjadi guru yang terbaik dan pendidik yang terbaik di masa depan. Mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencipta hangat kau pun tersenyum. Ketika itu kulihat jadu, lihat hati mana yang tak akan jatuh. Kau memang manusia sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara?